Tentu saja aku boleh mengundangku untuk menjadi pembawa acara dan penyanyi di acara pertunangan kalian nanti, ucap Tania saat dia mampir ke kediaman gadis itu. Oni benar-benar bersedia, tanya Ian memastikan sekali lagi. Tania mengaku yakin, tapi ada syaratnya. Kau harus membayarku 2 kali lipat. Ian sudah mencibir main-main. Aku sudah hafal jika itu Oni. Pasti akan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena yang bekerja ada 2 orang, jadi kau harus membayarnya 2 kali lipat, balas Tania. Oni akan membawa seorang teman lagi, tanya Ian penasaran. Bukan, lantas apa? 2 orang yang aku maksud adalah aku dan calon anakku, jawab Tania. Dia langsung berekspresi kaget dan kehilangan kata-kata. Oni sedang ngambil, tanyanya beberapa saat kemudian, masih dengan raut yang sama. Kenapa kau terkejut seperti itu? Bukan wajar jika aku hamil, aku sudah menikah dan punya suami. Ian tak bisa menahan senyumnya mendengar ucapan Tania. Iya benar, aku turut berbahagia mendengar kabar kehamilan Oni. Kau tidak perlu bekerja keras dan cukup jadi tamu undangan saja. Aku tidak mau Oni sampai merasa kelelahan. Kasihan calon keponakanku di dalam sana. So perhatian, cibir Tania. Dari dulu aku memang perhatian, ucap Ian yang dibalas tatapan tak percaya oleh Tania. Sudah berapa bulan usianya? Tanya Ian penasaran. Jangan 3 bulan. Itu masih usia rawan. Datang apa sama manajer Jung. Duduk manis, makan yang banyak, dan nikmati acaranya. Tadi aku hanya bercanda saat meminta bayaran 2 kali lipat. Bayar dengan harga wajar saja dan aku akan bekerja dengan baik, ucap Tania. Aku khawatir Oni akan kelelahan, telak Ian. Berlebihan Jung Ian, anggap saja ini sebagai persembahan khusus dariku sebagai musuh keabadianmu. Ian tak bisa menahan tawanya mendengar ucapan Tania. Baru kali ini aku merasa sayang pada musuh sendiri yang sudah meluk Tania di sana. Apa nih Jung Ian, lepas tidak? Ancam Tania tanpa risih. Memang tahu Hobi dipeluk kecuali oleh Usil. Karena Ian masih bersikeras bertahan di sana, lama-lama Tania memilih untuk pasrah saja. Mengapa orang yang sedang ngambil suhu tubuhnya cenderung lebih hangat, jadi nyaman untuk dipeluk? Gumam Ian. Atau karena Oni agak gendutan hingga terasa hangat begini? Kau pasti belum pernah merasakan tendangan orang hamil. Mana ada aku gendut? Kau hanya sembarangan bicara, amuk Tania. Bukannya merasa takut mendengar amukan Tania, yang justru merasa itu adalah hal yang lucu. Jalanlah kalian baik-baik saja kan di dalam sana, tanya Ian. Tania membalas dengan menganggukkan. Kau mau coba pegang perutku? Ia menawarkan. Boleh, tentu saja. Coba pegang yang di sebelah sini. Tania meraih tangannya di sana kemudian meletakkannya pada permukaan perutnya. Meskipun masih terlihat rata, namun terasa kamu memuji jika diraba. Tolong jangan rewel dan bantu acara pertunangan kami 2 minggu yang akan datang. Kelak setelah kau lahir, kami akan datang menjenguk sekalian membawa kado yang lucu-lucu, ucap Ian. Mendengar hal itu, senyum Tania sekarang mereka. Bahagia rasanya memiliki musuh yang royal. Pulang dari kediaman Tania, Ian langsung mampir ke hotel yang rencananya akan mereka jadikan tempat melangsungkan pertunangan. Taeyong dan Jungkook sudah datang lebih dulu, tapi mereka tak bisa memberikan banyak saran dengan dalih tak paham konsep yang bagus serta dekorasinya. Beruntung ada Minji yang turut membantu di sana, karena jika itu Taeyong maupun Jungkook, mereka akan berkata semuanya bagus. Kamu laki kebanyakan memang seperti itu, sementara wanita yang segalanya terlihat sempurna dan dikerjakan dengan lebih detail. Itu sebabnya Ian lebih senang berunding dengan Minji saja. Lihat, mereka mengasik sendiri, ucap Minji. Ian bisa melihat tak jauh di sana. Taeyong dan Jungkook duduk berdempetan sembari fokus menonton kartun animasi dari ponsel Jungkook. Melihat mereka, aku jadi semakin yakin jika laki-laki adalah anak kecil yang terkurung dalam tubuh dewasa, gumam Ian. Setidaknya mereka masih mau datang kemari meskipun tak berguna, ucap Minji. Ian tak bisa menahan tawanya mendengar ucapan Minji. Terima kasih Minji ya, kau sudah banyak membantu kami hari ini.
Sama-sama Yena plus Minji. Undangan petualangan mereka akan disebar 1 minggu kemudian. Meskipun sudah pernah hadir di acara pertunangan Jungkook dan Minji sebelum ini, namun saat berada di acara pertunangan sendiri yang terkesan besar dan meriah, masih berasa membuat ia merasa takjub. Ian bahkan tak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi dalam hidupnya. Maklum saja dulu saat bertunangan dengan Yoongi hanya ada sanak keluarga terdekat dan kawan yang ada sebagai tamu undangan. Namun sekarang banyak saksi mata yang hadir karena masing-masing dari mereka memiliki teman, juga rekan-rekan sebagai tamu undangan. Acara malam ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Raut wajah bahagia terpancar dari Taehyung, Ian, dan juga orang-orang terdekat mereka. Akhirnya poskim sudah tak jomblo lagi. Terima kasih Yena, kau sudah melepaskan poskim dari dalamnya lembah kejombloan, ucap Jimin. Taehyung sudah pasang raut datar mendengar ucapan Jimin. Sebenarnya sejak tahun lalu aku sudah tidak jomblo lagi. Apa sekarang kata jomblo disematkan pada seseorang yang belum resmi bertunangan? Jimin hanya tertawa mendengar pengumuman Taehyung. Pak Jimin hanya salah bicara untuk Seokjin. Istri dan anak Seokjin Opa kemana? Kenapa tidak kelihatan sejak tadi? Tanya yang penasaran. Mereka tidak bisa terlihat hadir karena sedang pulang ke kediaman orang tua istriku sejak 2 hari yang lalu, jawab Seokjin. Kalau Suhyun, kalian bertanya pada Jimin, karena tak juga melihat batang hidung gadis itu dari tadi. Tidak bisa dia juga, balas Jimin. Padahal aku sudah rindu ingin bertemu dengan mereka, kemam Yen. Anakku sedang tidak memungkinkan dibawa keluar dari rumah. Jadi Suhyun harus menjaganya di sana, ucap Jimin menjelaskan alasan kehadiran sang istri. Bukan sakit, aku tidak tahu apa yang sudah membuatnya terus menangis. Lanjut Jimin dengan raut kebingungan. Apa sekarang sudah baik kan? Tanya yang turut merasa prihatin mendengar kabar tersebut. Sudah jauh lebih baik dibandingkan kemarin yang tak bisa tidur sama sekali, balas Jimin. Ada kemungkinan namamu sedang diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Cetuk Seokjin sebagai orang yang berpengalaman merawat sang anak yang kini telah berusia 6 tahun. Cobalah untuk menemui orang yang bisa mengusir aura jahat dari kediamanmu. Lelaki itu memberikan saran. Namanya adalah semacam itu, tanya yang merasa ragu. Awalnya aku juga tak yakin, tapi mertuaku terus saja menyarankan hal tersebut. Setelah aku mencobanya sendiri, hari untuk benar-benar bekerja dengan baik. Jadi kau harus mencobanya terlebih dahulu, Jimina, tita Seokjin. Bisa kau berikan alamat orang yang bisa mengusir aura jahat tersebut, Yung? Minta Jimin. Akan aku kirimkan padamu alamat lengkapnya, ucap Seokjin yang kemudian mengirimkan alamat tersebut pada Jimin melalui pesan teks. Ini semacam hal yang tidak bisa Taehyung percaya, tapi ia memilih untuk diam saja demi menghargai pendapat Seokjin. Poskim cepatlah menikah dan punya anak agar bisa paham. Seokjin tiba-tiba bicara seperti itu sembari menatap Taehyung. Apa? Aku bahkan tidak bicara apapun, balas Taehyung, tanpa kebingungan. Poskim pikir aku tak paham dengan apa yang sedang kau pikirkan, tanya Seokjin dengan senyum misterius. Taehyung langsung terheran-heran. Seokjin Yung ini, apa dia memiliki kelebihan bisa membaca pikiran orang? Batinnya dalam hati, tak bisa melepaskan tatapannya pada Seokjin di sana. Seokjin lagi-lagi tersenyum misterius. Apa? Tanya Taehyung. Bukan apa-apa, balas Seokjin. Kau menakutkan, baru sadar. Seketika itu juga Taehyung kehilangan kata-kata. Apa benar Seokjin bisa membaca pikiran orang lain selama ini? Kalau iya, bukankah itu hal yang menakutkan? Junyan dan Baskim, selamat atas pertunangan kalian. Salutannya dengan memberikan pelukan hangat secara singkat. Terima kasih Yuni, suaramu indah sekali saat bernyanyi tadi. Aku sampai merasa takjub, puji Yen. Bukankah suaraku memang sudah indah sejak dulu? Buktinya Hoseok sampai terpikat, balas Tania. Benar sekali, saat pertama kali mendengar suara Tania,
Saat itu pula saya jatuh cinta dan yakin jika dia, gadis yang bernyanyi di atas panggung itu adalah jodoh saya. Ucap Osek dengan heboh sebelum akhirnya ia beralih menatap Taeyong di sana. Pak Kim, selamat atas pertunangannya. Saya doakan agar segalanya lancar sampai ke jenjang pernikahan. Terima kasih manajer Jung, balas Taeyong. Sama-sama Pak Kim. Saya sarankan agar pernikahannya jangan ditunda-tunda. Sudah saya adakan sendiri, menikah rasanya enak sekali. Tidur ada yang menemani, makan ada yang menyiapkan, capek ada yang memijat. Benar kan istriku? Iya benar, dijamin rasanya luar biasa. Wajib untuk segera dicoba, tambah Tania. Taeyong dan Yen secara kompak berekspresi datar. Sedara dompet Hoseo ketika akhir bulan. Karena sekarang lebih datar lagi, bahkan sebelum akhir bulan. Lantaran mempercayakan seluruh keuangan dipegang oleh sang istri demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Buruan dicoba, seluruh Hoseo kepo. Kalian sudah mirip seperti memborong belanjaan di shopping online, penuh dengan testimoni, tanggap Taeyong menganjut heran. Acara tunangan telah usai, para tamu undangan juga sudah pulang. Tinggal keluarga inti saja yang masih bertahan di sana untuk membicarakan rencana selanjutnya selagi semua masih berkumpul di sini. Terbuktikan Jumin tak datang kemari, ucap Arum. Iya Uma, semuanya berjalan dengan lancar berkat dukungan dari Uma, balas Taeyong. Karena seminggu sebelum acara pertunangan, Ian sempat mendapatkan pesanan jamin dari Jumin yang berkata akan datang untuk mengacau. Lelaki berbaya itu belum merasa rela sang keponakan tercinta bertunangan dengan Taeyong. Masalah mantan suamimu dengan Taeyong sebenarnya sudah selesai atau belum? Tanya Yunho. Kalau belum selesai juga langsung buat laporan pada pihak kepolisian saja akan segera ditindaklanjuti. Kita punya bukti kuat, bisa dipastikan Jumin akan mendapatkan hukuman penjara lanjutnya. Meskipun sebenarnya Yunho merasa tak enak hati bicara seperti itu di hadapan Dongmin karena Jumin adalah adik kandung lelaki itu, tetapi rasa dendam Yunho pada Jumin lebih besar. Sampai detik ini, ia masih tak bisa menerima apa yang sudah Jumin lakukan pada anak sulungnya. Yunho sudah sempat menyeret Jumin untuk mendapatkan hukuman kala itu, tapi Taeyong mencegahnya karena Jumin masih menjadi suami dari Arum. Taeyong hanya tak ingin apa dan mama kandungnya berselisih. Setelah bercerai pun, Taeyong tak ingin memperpanjang masalah ini dan lebih memilih untuk fokus pada kesehatan mentalnya dengan mencoba mengubur dalam masa kelam tersebut. Masalah itu biar Taeyong saja memutuskan, gumam Arum turut merasa tak enak hati. Secara pribadi kami tak ada masalah jika memang Anda sekalian berserta dengan Taeyong ingin melaporkan Jumin pada pihak kepolisian. Kami persilahkan, ucap Dongmin. Dalam waktu dekat ini sepertinya jangan dulu. Taeyong memberikan pendapatnya setelah beberapa saat tanpa berpikir. Karena sebagai korban aku harus terlibat untuk mengurus semuanya. Sepertinya aku tidak memiliki waktu luang untuk hal itu lanjutnya. Setidaknya jika aku membuat laporan hidupmu bisa jauh lebih tenang. Ucap Jungko sepertinya tak setuju dengan keputusan yang Taeyong ambil. Benar apa kata suamiku, laporkan saja, Minji ikut memberikan dukungan. Iya Pak, coba kau pikir-pikir lagi. Hidup dengan bayang-bayang masa lalu yang kelam tak akan pernah merasa nyaman. Tambah Yen. Dan akan apa kalau calon istrimu, ucap Jungko. Justru itu sayang, aku tidak mau membuat laporan terlebih dahulu. Karena ingin fokus pada rencana masa depan kita berdua. Apa kau setuju jika kita segera menikah setelah ini? Tanya Taeyong. Yen tak bisa menutupi rasa terkejutnya hingga tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Segeranya kapan? Minggu depan, seru Minji. Kalau itu bukannya terlalu cepat, bisa mengurangkan sedikit waktunya, tanya Dongmin. Sebulan saja bagaimana? Kali ini Jungko yang bertanya. Tidak bisa, masih terlalu cepat. Jika sebulan lagi, tanggap Yen. Tanpa berpikir di sana, jangan sebulan, Taeyong setuju dengan tanggapan Yen. Karena mereka akan merasa dikejar waktu jika harus menikah bulan depan. 3 bulan yang akan datang saja sepertinya cukup untuk mempersiapkan segalanya, arah memberikan solusi. Sebenarnya begitu Ma, Ras yang setuju. Taeyong juga sudah mengaku di sana. Ya sudah, kalau begitu 3 bulan yang akan datang kan,
Aku akan mengosongkan jadwal selama semenit penuh, ucap Yunho. Aku juga akan mengambil cuti panjang tanpa harum. Jadi 3 bulan kan, bisik Taehyung di dekat Yen. Ya opah, 3 bulan dari sekarang kita berdua akan menikah, bahas Yen dengan senyum.